إن ابتداء من مجالسهم وقراءتهم وتوسلهم وتوجههم أن الله يدخل نياتنا العارفين ويفكهنا في الدين ويرزقنا العمل بما علمنا ويفتح لنا أبواب الطاعة ظاهرها وباطنها على هدينا وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. كان صلى الله عليه وسلم أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم وإن فضل شيء ولم يجد من يؤتيه وفجأه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pembacaan kitab Syairus Salikin. Sebelumnya kita sampai pada bab penjelasan kebaikan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kumpulan yang menjelaskan tentang indahnya, agungnya akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini setiap akhlak, setiap sifat selalu ada dalil dan hadisnya. Yang dikumpulkan oleh Imam Ghazali dan dirikas Syekh Abdul Somad, setiap akhlak yang disebutkan selalu ada hadis dalil-dalilnya. Kemarin kita sampai pada akhlak bahwa Nabi kita Muhammad SAW orang yang tidak lekas marah, tidak bisa terpancing emosinya, orang yang paling pemberani, orang yang paling adil, orang yang paling menjaga agamanya, jaga harga dirinya, dan tidak pernah menyentuh wanita yang haram disentuhnya. Lalu sekarang sampai pada wa kana sallallahu alaihi wasallam askhan nasi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling pemurah, yang paling dermawan, paling mudah mengeluarkan hartanya diberikan untuk orang lain. Tidak ada yang lebih pemurah seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sifat baik, ini sebelum kita lanjutkan, setiap ada sifat baik, pemurah, pengasih, apalagi setiap baik, pemberani, itu Nabi yang paling selalu ada begitu. Paling pemberani siapa? Pasti Nabi Muhammad. Sifat bagus, pemalu, Nabi Muhammad paling pemalu. Sifat bagus, pemurah, Nabi Muhammad paling pemurah. Ini keyakinan kita. Dan ini juga kita dapat bukan asal yakin, tapi dari sejarah, dari sirah dengan cadat dan dengan dalil-dalil kita menemukan itu semua. Setiap ada sifat baik, selalu Nabi Muhammad yang terdepan dalam sifat tersebut. Ini contoh pemurah sekarang. Wa kana askhon nas, Nabi Muhammad itu paling murah, paling pemurah di antara manusia yang lain. Paling baik, paling mudah memberikan harta kepada orang lain. La yabitu indahu dinarun wala dirham. Enggak pernah menginap di sisi Rasulullah SAW dinar ataupun dirham. Artinya enggak pernah nyimpen satu dinar, satu dirham yang tidak kepake di rumahnya. Kalau kita malah cari semakin banyak tabungan. Ini tidak ada satupun satu dinar, satu dirham menginap di rumahnya. Tidak. Nanti ini akan kita bahas setelah semua bab sedekah. Kita akan bahas bolehnya nyimpen bagaimana. Jadi nggak pernah Nabi Muhammad SAW menyimpan uang satu malam. Kalau kita tahunan, bulanan kita cari simpanan, ini Nabi Muhammad satu malam saja nggak pernah. Bahkan wa in fadula syai'un, kalau ada lebih harta, ya Nabi Muhammad SAW ada kelebihan di sore hari, ada lebih satu dirham. Itu dan nggak menemukan orang yang dikasih sampai malam. Jadi ada lebih satu dirham, satu dinar. Nanti ada riwayat Nabi Muhammad pernah lebih uang 3 dinar. Kemudian datang malam hari nggak pulang ke rumah, nginep di musholanya, nginep di masjidnya. Sampai apa? Hatta yatabarra'a minhu. Sampai Nabi Muhammad tabarra',
Ini bahasanya bagus ini. Kalimat tabarro itu membebaskan diri darinya. Jadi seakan-akan uang yang nggak kepake itu seakan-akan beban. Jadi harta yang nggak kepake, yang nggak diperlukan itu seakan-akan beban. Hatta yatabarra'a minhu, sampai beban tadi dilepaskan darinya, membebaskan diri dari beban tersebut. Diberikan kepada orang yang berhak, baru pulang. Pernah diriwayatkan ya, ada diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, ada hadis yang panjang. Ringkas cerita, ada satu orang yang ngasih Rasulullah SAW 4 kendaraan, entah itu kuda atau keledai, yang dipenuhi dengan pakaian, makanan, dan ada harta. Lalu dijuallah beberapa pemberian tadi, digunakan untuk membayari hutang, dan diambil seperlunya, lalu sisanya dibagikan. Ada yang lebih. Kemudian setelah selesai diatur oleh Bilal, Rasulullah diam saja. Yang ngatur Sayyidina Bilal, yang nguruskan itu Sayyidina Bilal. Sangat percaya dengan sahabatnya. Nah, sahabatnya juga jujur, didikan Rasulullah SAW. Lalu setelah itu Sayyidina Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ada lebih. Ketika ditanya, ada yang lebih wahai Bilal? Iya ya Rasulullah, ada yang lebih. Berapa yang lebih? 2 dinar. Ya mungkin saat itu nggak terlalu banyak mungkin ya, kalau dihitungan emas masa itu. Kalau sekarang dinar ini lumayan banyak. Ada lebihnya ya Rasulullah, 2 dinar. Lalu Rasul mengatakan apa? Undur anturihini, anturi ya minhuma, wahai Bilal, tolong ya, lepaskan aku, bebaskan aku dari 2 ini, dari 2 dinar tadi. Buat aku tenang, buat aku nyaman, selamatkan aku dari 2 dinar ini, tenangkan aku dari 2 dinar ini. Artinya disuruh mensedekahkan. Lastu bidakhilin ala ahadin min ahli hatta turihani minhuma, hatta turihani minhuma. Aku nggak bakal masuk rumah wahai Bilal sampai kamu sudah menyelamatkan aku, menenangkan aku dengan mensedekahkan 2 dinar tadi. Kelilinglah Sayyidina Bilal, ditunggu. Ada lagi nggak orang yang perlu harta? Nggak ada yang datang, nggak ditemukan orang. Sehingga malam itu Rasulullah nggak pulang ke rumah, nginap di masjid. Nggak mau pulang ke rumah, nggak mau mendatangi istrinya sampai sudah lepas dari uang yang ada tadi, 2 dinar tadi. Sampai besok, ya kalau nggak salah sampai besok sorenya baru ditemukan ada orang datang, pendatang, dikasihkanlah, barulah malamnya Rasulullah SAW pulang ke rumah. Ini lihatin Nabi kita Muhammad SAW nggak mau menyimpan harta. Jadi seakan-akan harta yang lebih itu yang nggak kepake itu beban. Nabi Muhammad SAW beban. Sebetulnya kita kalau paham, kalau sampean punya keyakinan, insya Allah kalau percaya sih percaya ya, karena sampean kita semua ini orang beriman. Kalau ditanya sampean percaya dengan hisab, percaya, cuman mungkin kurang yakin kita ini. Saya juga kalau ditanya percaya, tapi kurang yakin. Kita tahu 1 rupiah sekecil apapun tuh nanti ada hisabnya, ada hisabnya, nggak ada yang lepas dari kita. Dari mana kemana itu akan ditanya. Nah ini Rasulullah sangat yakin, sehingga 1 dinar pun nggak pernah Rasulullah SAW mau menyimpannya, membiarkannya, karena tahu harta ini hisabnya lama di akhirat nanti. Bukan cuma tahu, yakinnya kuat, seakan-akan tampak nyata hisab tersebut di pandangan Rasulullah SAW. Uang 10.000, 1.000 rupiah yang kita pegang ini, yang ada sama kita, jangan dikira sedikit aja. 1.000 rupiah nggak usah banyak-banyak. Nanti ditanya, kenapa ini nggak dipakai? Kenapa disimpan lama? Ada orang yang perlu. Kalau itu lebih dari hajat kita ya, lebih dari hajat kita, jangankan jutaan. Sampean hajat sudah beres, ada uang 1.000 rupiah, itu nanti ada hisapnya, pertanyaannya panjang.
Apalagi naudzubillah sampean tahu ada orang yang lapar, ada tetangganya yang kekurangan, ada orang daerah situ yang belum makan. Wah, ini lama hisapnya ini. Jangan 1.000 100 perak bakal banyak hisapnya. Jadi dari segi sinilah Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau punya keyakinan yang kuat, dan ini akhlak beliau memang. Seandainya nggak ada hisap pun, Nabi tetap seperti ini. Seandainya tidak ada hisap sekalipun, Nabi tetap seperti ini. Bahkan kita sudah tahu Nabi Muhammad diampuni dosa yang awal dan akhirnya, tapi tetap akhlaknya mulia. Ini sifat kesehariannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita akan bahas ini. Ini yang dimaksud kelebihan dari keperluan pokok. Jadi 2 dinar tadi itu lebih dari pokok, lebih dari makanan pokok, dari pakaian yang ada, dari rumah yang ditinggali. Kalau masih ada perlu ya dipakai, ya harus dihabiskan memang. Kalau masih ada perlu dipakai. Dan nanti ini kita akan bahas. Terus boleh nggak nyimpen? Boleh. Nanti ada dalilnya selanjutnya di sini. La ya'khudhu mimma atahu Allah illa quta amihi. Nah, ini penjelasan tambahan. Nabi Muhammad itu nggak ngambil dari karunia Allah, dari rezeki yang diberikan oleh Allah, kecuali makanan untuk tahun itu. Nah, ini jadi tambah jelas. Berarti bukan berarti nggak boleh nyimpen sama sekali. Ya, Nabi Muhammad tuh nggak pernah mengambil, artinya nggak pernah nyimpen dari rezeki yang diberikan oleh Allah kecuali makanan tahunnya. Berarti saya boleh nyimpen? Boleh, untuk makanan pokok 1 tahun. Boleh. Nah, nanti ini Imam Ghazali kalau nggak salah sudah akan bahas di bab zuhud. Berapa lama orang itu boleh nyimpan? Berapa banyak orang itu boleh nyimpan? Nabung misal. Berapa banyak? Nah, itu bahkan nanti masuk kategori, dibahas tentang itu di bab zuhud. Bahkan ada masuk kategori zuhudnya awam, nyimpan untuk beberapa bulan, nyimpan untuk setengah tahun. Bisa juga masuk kategori zuhud. Tapi yang disimpan apa? Qut, makanan pokok. Bukan kelebihan, bukan. Jadi ini di sini tambah jelas. Memang Nabi SAW kalau memiliki harta lebih dihabiskan. Nah, boleh nyimpennya apa? Nabi menyimpannya bagaimana? Nabi nggak pernah menyimpan dari karunia Allah, dari rezeki yang diberikan oleh Allah kecuali makanan tahun itu. Ini sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya, Nabi nyimpen makanan setahun itu cuman sebagai dalil, mungkin sebagai kemudahan yang diberikan bagi umatnya. Tujuannya bukannya Nabi nyimpen tiap tahun, enggak ya. Nabi itu nyimpen makanan setahun misal. Yang namanya orang nyimpen makanan setahun nggak pernah kelaparan. Sedangkan kita tahu berkali-kali Nabi Muhammad SAW mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Jadi memang benar nyimpen, kadang-kadang simpanannya agak banyak sampai jatah setahun, tetapi itu nyimpen lalu dibagikan. Min aisara ma yajidu minat tamri wasyair. Ini kita jelaskan selanjutnya. Jadi simpenannya Rasul itu bukan harta tambahan, bukan kelebihan, bukan, tapi dari yang mudah didapatkan, dari kurma dan gandum. Jadi benar-benar cuma makanan pokok saja. Kayak kita nyimpen beras sama gula misal, itu aja yang disimpan Rasulullah SAW seperti itu, cuman makanan pokok saja, beras sama telur misal, itu saja yang disimpan makanan pokoknya Rasulullah SAW. Di sini kurma dan gandum, dan itu semua bukan cuma disimpan terus nggak dikasih kalau ada orang minta, enggak, semuanya juga dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadau sa'ir dzalika fi sabilillah. Dan yang disimpan pun juga dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kalau ada yang minta, diberikan di jalan Allah. La yus'alu syai'an illa a'tah. Nggak pernah kalau diminta kecuali memberi. Ada yang minta pasti dikasih. Bahkan kalau sudah habis, ya, yang untuk memberi orang kembali ke persediaan pokok rumah tangganya tadi, simpenan makanan pokok dari gandumnya yang harusnya disimpan untuk makanan tahunnya itu dikasihkan juga kepada orang. Tsumma ya'udu ala quti amihi wa yu'athir minhu. Kalau sudah habis yang dimilikinya,
dan kebanyakan cerita selalu Rasulullah kekurangan. Ada yang minta dari beras makanan pokok rumahnya diambil dikasihkan orang. Yu'athir, ngalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang minta dikasih. Besok makan apa? Yang penting sekarang ada yang minta dikasih. Masalah besok-besok. Oleh karena itulah Rasul sampai kelaparan, mengalah, memberikan orang lain. Hatta annahu rubbama ihtaja qabla inqidha'il 'am ila in lam ya'tihi syai'un. Kadang-kadang sampai tahun sudah habis, jatah makanannya sudah habis juga. Ya, tahun masih belum habis, jatah makan Rasulullah sudah habis. Misal harusnya nanti ini bulan depan baru belanja lagi, sekarang udah habis karena dibagikan. Kuranglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya ya sabar nahan lapar. Istrinya sabar, nggak ada yang tidak terima karena memang ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ikhlas, dan Rasulullah mendidik mereka seperti itu. Dari awal dididik ya. Dididik memang yang dikeluarkan lebih bagus daripada yang disimpan. Pernah kita ceritakan juga di majelis ini bahwa Rasulullah SAW pernah memasak seekor kambing. Ya, bersama Siti Aisyah. Masak, ngundang para sahabatnya, dibagikanlah makanan tadi. Malah daripada diceritakan Rasulullah juga ikut bikin rotinya, ngadonin rotinya, ngasih sahabat, dibagikanlah kambing tadi, makanan tadi, undang sahabat. Sudah sahabat pada makan, ada lagi rombongan datang terlambat. Ini makanan sudah dikeluarkan. Datang orang yang terlambat, belum makan. Rasulullah masuk nanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, hal baqiya min syai'? Aisyah, ada yang tersisa, bahasa kita gitu. Ya Aisyah, ada yang tersisa? Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, ma baqiya illa dhira'. Ya Rasulullah, enggak tersisa kecuali satu dhira'. Dhira' itu kaki bagian depan, tangannya kambing. Yang tersisa cuman kakinya kambing, satu bagian depannya. Cuman itu yang tersisa. Inilah, saat itulah Rasulullah SAW ngedidik Siti Aisyah. Rasul mengatakan, ya, ma ukhrija baq, yang dikeluarkan itu yang tersisa wahai Aisyah. Yang kita simpan itu yang hilang. Yang kita keluarkan dikasihkan orang itu yang kekal, itu yang tersisa. Yang kita makan itu yang habis. Langsung ditunjukkan pandangan Rasulullah SAW, Aisyah, yang kita makan itu habis, selesai, nggak tersisa. Kalau yang kita tinggalkan di rumah itu namanya nggak tersisa, habis. Soalnya kita makan selesai. Tapi yang kita keluarkan tersisa, artinya nggak hilang pahalanya sampai hari kiamat nanti kita akan menemukan. Mana ada ya potongan daging bisa awet sampai kiamat? Ada enggak? Ada. Kalau disodakohkan, dikeluarkan itu tadi. Padahal Siti Aisyah tahu Rasulullah itu suka bagian dari kambing itu tangan bagian depannya, disebut dengan dhira', ya. Itu yang potongan yang paling disukai Rasulullah SAW. Dikeluarkan juga untuk sahabat. Nah ini dah. Jadi dirinya, istrinya, keluarganya juga dididik seperti ini. Yang disodakohkan, yang dikeluarkan, dihadiahkan kepada orang lain, itu lebih bermanfaat dari yang kita pakai. Beginilah, jadi tak selalu ithar, mendahulukan orang lain. Kita kalau seperti ini sebetulnya di awal susah, lama-kelamaan jadi nikmat. Kalau sudah terbuka keyakinannya. Dan ini nggak mampu ya. Ini bisa kita ceritakan saja ini. Nggak mampu kita melakukan ini, berat sekali. Paling tidak apa yang mudah sampean keluarkan dulu, dilatih. Karena ada harta yang nggak kepake aslinya. Cuman kalau kita nggak latih, kikirnya kita itu nggak hilang-hilang. Harus dilatih ini. Sifat kikir, pelit itu harus dilatih, diusahakan. Ya pertama melatihnya dari hal yang paling sepele dulu. Kalau dibiarkan, tambah lama tambah bahaya, tambah bahaya, tambah bahaya. Berapa banyak orang yang tambah kaya malah tambah pelit. Ketika pas-pasan mudah mengeluarkan uang, semakin kaya semakin pelit. Apa sebabnya? Tidak dilatih. Dan jangan ada kalimat nunggu nanti dalam memberikan kebaikan, sedekah, hadiah. Jangan ada kalimat tunggu nanti, karena nanti ini amalnya syaitan. Ya,
Ini nanti ini was-wasahnya setan. Tujuannya apa? Nanti jadi orang pelit. Nanti jadi orang kikir. Bahkan ini berbahaya ya. Ada orang istilahnya pelit, nggak mau ngasih yang diberi, yang miliknya dia. Ada lagi nanti tingkatnya syuh, mungkin kikir bisa diartikan gitu. Dia bukan cuma nggak mau ngasih miliknya dia, tapi dia berusaha dapatkan milik orang lain. Gimana caranya dapatkan milik orang lain? Nah ini perhatikan. Ada penyair mengatakan, wa fis sakha ka'annahu bahrun zaghar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa lastafa li nafsihi wa ladakhar illa yasiran wa huwa dzul iyadi. Oh, kalau dermawannya seperti lautan yang dalam. Laut itu sampai anak ambil ikannya nggak pernah marah. Ibaratkannya, ini ibarat kiasan. Laut seperti lautan yang isinya penuh dengan bermacam-macam manfaat baik hewan ataupun yang lainnya. Seperti lautan, memberikan siapa yang datang ribuan nggak dikasih semua. Nggak pernah nyimpen untuk dirinya. Oh ini buat saya, ini yang paling bagus. Nggak pernah istofa, nyari yang terbaik disimpan buat dirinya, enggak. Kalau ada sisa nanti buat saya. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Berkali-kali kita dengar cerita ada orang menyuguhkan hidangan, Rasul bersama para sahabatnya. Sahabatnya dulu disuruh makan minum. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sering cerita yang sering kita dengarkan. Pernah ada orang ngasih hadiah Rasulullah SAW semangkok susu. Sayyidina Abu Hurairah sedang lapar. Kisah yang panjang, ringkas cerita. Disuruh manggil ashabus suffah, orang-orang yang nginep di masjidnya Rasulullah SAW, yang nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, ajak ke rumah. Orang-orang itu disuruh minum duluan, Rasul terakhir. Nggak pernah, ini Nabi pemimpin, saya minum dulu, enggak. Kasih mereka dulu minum. Wahai Abu Hurairah, minum semua sahabat satu-satu. Sampai ada terakhir, sisanya barulah Rasulullah SAW yang menghabiskannya. Terlepas dari karomah yang terjadi, dari mukjizat yang terjadi dalam minum susu tersebut ya. Susu semangkok cukup belasan orang, malah ada riwayat sampai 70 orang minum. Itu ada mukjizat. Kita nggak ngebahas mukjizatnya, tapi membahas bagaimana dermawannya Rasulullah SAW. Minumnya terakhir. Begitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak dalam hartanya, dermawan. Sebetulnya orang dermawan itu hatinya lebih nyaman. Hatinya lebih nyaman. Sampean kalau belum masuk ke kategori kikir, coba keluarkan hartanya. Coba keluarkan hartanya, nyaman loh rasanya di hati. Harus dilatih dulu memang. Keluarkan, jangan yang tinggi-tinggi dulu, nanti nyesel akhirnya. Seperti yang kita pernah bahas ya dalam bab sebelumnya. Jangan yang langsung uang simpenan, misal punya uang 100.000 langsung dikeluarkan 50.000 misal. Separuh, jangan banyak-banyak dulu. Keluarkan 5.000 dulu. Terasa nanti nyamannya, kelihatan ada orang tua dikasih, senang dia, kelihatan terima kasih, alhamdulillah. Pertama kita mungkin sebelum mengeluarkan berat, tapi pas yang dikasih, orang sedang kelaparan, kecapean, kerja, orang tua di pinggir jalan, sampean kasih, dia senang. Kadang-kadang kan mereka doakan, itu nanti timbul di hati kita rasa nikmat. Akhirnya jadi nyaman berbuat baik. Nah sifat kebaikan seperti itu ya, diusahakan. Wa kana yakhsifun na'la. Selanjutnya Nabi kita Muhammad SAW itu yakhsifun na'la, jahit sendalnya. Kalau sendalnya putus, rusak, kan dulu pakai kulit, itu jahit sendiri. Wa yarqa'u tsauba, menambal baju, bajunya sobek, bolong, Nabi jahit sendiri. Artinya Nabi Muhammad SAW ini kalau ada keperluan pribadinya, mau kerja sendiri, nggak selalu dilayani, enggak. Sendalnya putus, sambung sendiri, jahit sendiri. Bajunya sobek, jahit sendiri. Wa yakhdumu fi mihnati ahlihi, khidmah di urusan keluarganya, nyapu, mencuci pakaian. Bahkan yaqta'ul lahma ma'ahunna, Nabi ikut motong daging bersama istri-istrinya. Istrinya masak, bantu ikut motong. Nyuci bajunya sendiri. Urusan rumah tangga kerjaan, Nabi khidmat untuk dirinya, enggak dilayani tapi melayani
sendiri. Ini sifat pemimpin yang sebenarnya ya. Sifat pemimpin sebenarnya seperti ini. Kalau yang selalu dilayani itu raja. Bedakan di Islam. Di Islam itu bukan raja, tapi pemimpin, panutan. Di Islam itu adanya panutan, bukan raja. Kalau raja dilayani, ngambil keuntungan, itu raja. Yang dibutuhkan manusia itu bukan raja sebetulnya, pemimpin yang jadi panutan. Memang ini yang kita perlukan ya dari dulu. Di Islam itu ada kalimat khalifah. Dulu ya, khalifatul Rasulillah. Artinya khalifah itu penggantinya Rasul. Ini jangan diplesetkan artinya. Ada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, pemimpin orang yang mukmin, bukan pemimpin negara, bukan pemimpin raja. Dulu yang dipakai bahasanya begitu. Sayyidina Umar. Amirul Mukminin artinya apa? Dia nggak ngurusi kekayaan, nggak ngurusi yang lain. Memang benar nanti ada bab masalah zakat, ada bab baitul mal. Cuman yang mereka fokuskan itu bagaimana kesejahteraan orang mukmin. Dia memimpin dari segi agamanya. Dari segi agama, nggak cari keuntungan memang. Tetapi mereka menjadi panutan. Jadi ibarat kata itu seperti pewarisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemimpin agama itu sebetulnya pewarisnya Rasul yang menyampaikan ajaran Islam dengan benar. Nabi kita Muhammad SAW ini yang dikerjakan di rumahnya. Apa? Ngurus keluarganya, cuci baju, menyapu. Ini bapak-bapak nggak apa-apa, praktek sekali-kali. Ya, alhamdulillah ada orang tua kan macam-macam laki-laki ya. Ada yang ngurusi keluarganya, istrinya full. Ada yang lakinya ikut kerja. Ada yang suami istri nggak ngurusi rumah, pembantu yang ngurusi. Ada macam-macam. Cuman sedikit lah. Kalau sampean mau ngurusi diri sendiri, niatkan mengikuti adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat pahala loh. Pahalanya beda. Sampai nyapu rumah bersih-bersih, niatkan ini saya mau mengikuti sunnahnya Rasul. Pahala. Cuci baju misal, ikuti sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul begini, saya juga mau cuci juga. Nah, terus ini bukan berarti nanti ibu-ibu, Pak nyapu sendiri Pak. Rasulullah, ya enggak disesuaikan ya. Kalau bapaknya kerja, pulang kerja jangan disuruh nyapu, suruh nyuci, bagi tugas. Cuman seperti itu. Dan ini ngomongan seperti ini, Rasulullah itu berusaha begitu, tapi istrinya nggak pernah ngasih kesempatan. Istrinya berusaha bagaimana Rasulullah jangan capek, bagaimana Rasulullah jangan sampai sibuk melakukan ini. Tapi Rasulullah itu menunjukkan tetap bantu, karena menemani mereka. Jadi istri itu bukan cuma menyelesaikan kerjaan saja, enggak. Suami kadang-kadang perlu membantu dia untuk menenangkan istrinya. Nyaman loh kadang-kadang. Tanya sama istri-istri, seneng nggak kalau masak ditemani sama suaminya? Seneng. Dibantu nyucikan, seneng. Padahal bantuinya mungkin kadang-kadang namanya suami laki-laki nggak selalu bisa paham nyuci, cuman sekedar aja untuk menenangkan. Jadi selagi nggak ada tugas, sampean lagi nggak kerja, santai di rumah, kesempatan bantu keluarganya. Ikut niat mengikuti sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ashadda hayaan la yathbutu basaruhu fi wajhi ahadin. Nabi Muhammad SAW ini sangat pemalu. Ya, sangat pemalu. Ingat, malu dalam dalam batasan yang bagus. Ada malu nggak bagus. Saya malu ke masjid, itu bukan malu. Wah, malu ke masjid, bukan malu itu yang dimaksud. Ini sekarang kebalik, maksiat nggak malu, ke ibadah malu. Itu bukan malu itu sebetulnya. Itu tipu daya setan, nuker diputar balik. Malu itu sama Allah yang melihat kamu ketika melanggar perintah Allah. Nah, ini sifatnya Nabi Muhammad SAW, malu. Karena malu ini salah satu sifat bagus. Jika berada di jalan yang benar, di aturan yang benar, itu malu itu sifat terpuji. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemalu. Malah ada riwayat ya, diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kana asyaddu hayaan. Nabi Muhammad ini lebih malu, lebih pemalu minal adra fi khidriha. Lebih pemalu daripada adro ini gadis
Ya, wanita yang belum menikah lebih malu, lebih pemalu daripada gadis yang nggak keluar rumah. Itu kiasan. Biasanya perempuan yang nggak pernah keluar rumah sama sekali, di dalam rumah saja, yang aturan agamanya dipakai, nggak keluar dari rumahnya, kan sangat pemalu. Nah, itu Rasulullah SAW lebih pemalu dari itu. Pernah satu kali sarungnya Rasulullah SAW terangkat sampai terlihat betis di bawah lutut ya, bukan aurat yang terbuka, ingat. Jadi terangkat, entah terkena angin atau apa, betisnya Rasulullah SAW terangkat, terlihat. Tahu kan betis semua di bawah lutut. Saat itu pun Rasulullah SAW menutup wajahnya, ditundukkan pulang karena malu. Padahal nggak ada hubungannya ini dengan aurat. Orang sekarang jangankan yang perempuannya saja nggak malu buka pakai celana pendek, nggak ada yang malu. Ngakunya umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak malu. Nah, ini malu sifat yang bagus ya. Malu sifat yang bagus. Dan malu itu bukan hanya yang melakukan, yang melihat pun juga sebetulnya malu. Orang yang buka aurat harusnya dia malu. Yang melihat aurat juga harus lebih malu. Sebetulnya begitu. Makanya ini di sini Rasulullah SAW, ya la yathbutu basaruhu fi wajhi ahadin. Ini bukan ngebahas aurat dulu, ini lebih mulia lagi. Gak pernah pandangannya itu fokus pada wajahnya seseorang. Malu Nabi Muhammad SAW. Jadi ngeliatin wajah, enggak. Banyak menunduknya. Memang itu sebetulnya lebih sopan ya. Jangan liatin orang. Kadang-kadang orang lain lebih paham isi wajah kita daripada kita. Orang lain lebih paham isi wajah kita. Bib, matanya sampean begini. Masa saya ngaca? Oh iya ya, baru tahu saya. Kadang-kadang kita seperti itu. Pak, sampean ini di pipinya ada ini. Orangnya nggak tahu, kita lebih paham. Nah ini bukan haram ya. Tidak ada masalah di sini. Sampean merhatikan wajahnya seseorang, nggak ada masalah. Selagi bukan wajah orang lain yang tidak mahram, laki-laki sama laki-laki, nggak ada masalah. Cuman ini menunjukkan bagaimana malunya wajah Rasulullah SAW. Orang kalau malu kan gak mau menunjukkan wajahnya, banyak nunduk. Dan ini sahabat juga sama, adab begitu. Sahabat gak ada yang melihat wajahnya Rasulullah dengan terang-terangan, enggak. Makanya sampai kita ini kalau baca sirah, kepengen tahu sifat wajahnya Rasulullah SAW, kebanyakan cuma dari 2 orang sahabat saja yang masih muda, yang mensifati wajahnya Rasulullah dengan detail, cuma 2 orang sahabat saja, Sayyidina Ali karramallahu wajhah salah satunya. Selainnya kurang mensifati wajahnya Rasulullah. Kenapa? Mereka banyak tunduk, nggak pernah melihat wajahnya Rasulullah begini. Tunduk. Kalau di majelis itu dikatakan seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang hinggap, nggak gerak. Dengarkan ucapannya Rasul. Melihatnya tuh nggak melihat pandangan tetap gini, sopan. Karena sudah dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ya jangan praktek sampai nunduk. Kalau sampai di majelis nunduk, hilang sudah. Khusyuk nanti. Inilah pandangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apalagi di aurat ya. Jangankan membuka aurat, melihat aurat saja malu. Melihat aurat saja malu. Sebetulnya begitu ya. Yang melihat malu. Ini kebalik zaman sekarang ini. Yang buka aurat gak malu, yang melihat malu. Sebetulnya harusnya yang buka aurat lebih malu. Yang membuka aurat lebih malu daripada yang melihat. Nah, ini kita banyak sekali kekurangan kita saat ini. Banyak sekali kekurangan kita saat ini. Orang yang pemalu, orang yang benar-benar jaga dirinya, nanti Allah menciptakan makhluk yang lain akan malu kepada dia. Walaupun kadang-kadang nggak semua. Kayak contoh Sayyidina Utsman ibn Affan. Sampai tahu julukannya, man istahyat minhu malaikatur rahman. Sayyidina Utsman ibn Affan sifatnya ya seperti yang dijelaskan, orang yang malaikat rahmat malu kepada Sayyidina Utsman. Apa yang membuat malaikat malu kepada Sayyidina Utsman ibn Affan? Karena Sayyidina Utsman sangat pemalu. Dia malu, tapi ingat malunya dalam kategori yang benar ya, bukan malu-malu sembarangan. Mungkinlah pada babnya nanti kita bahas. Malunya benar, malu terbuka auratnya, malu melakukan kesalahan, malu kepada Allah, sehingga malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman ibn Affan. Rasulullah pernah duduk sambil selonjor tiduran dengan santai,
ada sahabat bersama Rasulullah SAW saat itu. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan datang, lalu Rasulullah SAW membetulkan kakinya. Kenapa? Malu. Ini Sayyidina Utsman ini pemalu. Jadi Rasulullah SAW lebih malu lagi kepada beliau. Jadi sesuai. Ya kan sampean sekarang kan kita ini. Kalau di depan kawan biasa santai, nanti datang ulama langsung rapi-rapi. Kan seperti itu. Nah ini memang begitu. Lihat Rasulullah SAW. Jadi di Islam itu ada dua yang punya julukan manistahiyat minhum malaikatur rahman. Sayyidina Utsman bin Affan yang sering kita tahu, dan Sayyidina Khadijatul Kubra. Sebetulnya Siti Khadijah lebih dulu. Malaikat malu kepada Siti Khadijah karena dia jaga auratnya, jaga agamanya. Malaikat malu kepada Siti Khadijah. Ini ketika Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah pulang minta diselimuti oleh Siti Khadijah karena beratnya wahyu sampai gemetaran. Ada takutnya Rasulullah SAW. Ini dari sifat tawaduknya. Takutnya ini jangan-jangan saya tertipu, diperdaya setan, misal. Jangan-jangan ini godaan. Lalu Sayyidina Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, yang datang kepada engkau itu, yang bawa wahyu, kalau mereka datang kasih tahu saya. Membuka sedikit dari rambutnya Siti Khadijah. Siti Khadijah dibuka. Ini di rumah nggak ada orang lain. Artinya Rasulullah yang datang membawa wahyu yaitu malaikat. Kasih tahu. Ketika malaikat datang, Siti Khadijah membuka sedikit dari kerudungnya. Ini malaikat ya. Kalau di Islam bukan aurat, nggak ada masalah, malaikat melihat. Ini masih sebagian dari rambutnya. Ketika Siti Khadijah membuka rambut, nggak jadi masuk, keluar lagi. Kenapa? Malu. Malaikat malu melihat rambutnya Siti Khadijah. Nah, makanya Siti Khadijah punya julukan seorang wanita yang malaikat rahmat, malu kepada dia. Karena beliau tak mau memiliki rasa malu yang bagus di dalam agama. Malaikat pun malu. Malaikat pun malu. Nah ini kita perlu seperti itu ya. Pakai rasa malu. Mungkin malu kita diawali. Pertama, jangan sampai buka aurat. Anak-anak dari kecil diperhatikan. Sebetulnya diperhatikan dari rumah. Kalau yang sudah biasa pakai celana pendek terbuka auratnya di rumah, sulit. Ya, di luar nanti udah kebiasaan juga. Dari rumah dibiasakan. Pakaiannya mulai yang rapi, aurat tertutup. Nah sudah mulai timbul rasa malu dia nanti dari kecil. Malu membuka aurat, paling umum, paling ringkas sudah malu melakukan maksiat kepada Allah. Malulah untuk dilihat Allah ketika melanggar perintahnya. Jadi malulah karena takut, malulah dilihat oleh Allah ketika melanggar perintahnya. Ini rasa malu yang paling baik ya, malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala melanggar perintahnya. Kalau malu seperti ini, insya Allah sampean gak akan melanggar perintah Allah lagi. Karena Allah selalu melihat kita. Seseorang yang malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah orang yang malu dilihat oleh Allah melanggar perintah Allah, dia pasti tidak akan melanggar perintah. Kenapa? Karena Allah selalu melihat dia dimanapun, kapanpun, keadaan apapun, Allah selalu melihatnya. Selanjutnya, wa yujibu da'watal abdi wal hurri. Sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima undangan baik dari budak ataupun dari orang merdeka, nggak pernah membeda-bedakan. Di awal juz 2 ini ada bab namanya babut diyafah, ya, bab adab makan, bab adab makan, kemudian adab diyafah, adab undangan. Itu di situ dijelaskan bagaimana adab kalau kita diundang oleh orang lain, kapan datang, kapan tidak. Dan itu semua nggak pernah melihat dari kekayaan atau kemiskinan yang mengundang. Tidak. Datang atau tidaknya kita dalam undangan kepada undangan seseorang tidak melihat dari kekayaan atau kemiskinannya, tapi melihat urusan agama. Ada maksiat tidak. Rasulullah nggak pernah menolak undangan seorang hamba. Ada budak yang undang, datang. Orang merdeka datang, nggak dibedakan. Mau yang undang budak itu sudah sangat miskin ya, karena dia nggak punya apa-apa, bahkan dirinya nggak dia punyai. Ini Rasulullah nggak pernah menolak undangan budak.
datang. Wa yaqbalul hadiyata, dan sifatnya Rasulullah SAW menerima hadiah. Kalau hadiah diterima, walau annaha jur'atu labanin, walaupun hadiah itu cuman seteguk air susu, au fakhidu arnabin, atau paha dari kelinci. Ya, fakhid pahanya kelinci. Wa yukafi'u 'alaiha wa ya'kuluha. Dan Rasulullah SAW balas dan makan hadiah. Jadi kalau dikasih hadiah, ada apa? Dibalas yang ngasih hadiah. Berusaha membalas pemberian orang lain. Kalau ada, balas. Walaupun ngasihnya cuma sepotong paha kelinci, itu cuma gambar ya kecil kan kelinci, atau sepotong ayam, diterima. Pahanya ayam, ada yang ngasih, diterima. Nggak pernah menolak pemberian orang lain. Ini diriwayatkan Rasulullah SAW dikirimi seteguk, segelas air susu, diterima oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian dari Sayyidina Anas bin Malik, Abu Talha mengirim sepotong kaki kelinci untuk Rasulullah SAW, diterima oleh Rasulullah SAW. Gak pernah menolak hadiah, pemberian orang lain tidak ditolak. Nanti ini akan kita bahas. Ya, hadiah mana yang boleh kita tolak, hadiah mana yang kita tidak terima. Jadi dasarnya dulu, kalau ada orang mukmin memberikan hadiah, diterima, tidak ditolak, walaupun sedikit. Pernah ada seorang wanita mendatangi Syekh Abu Bakar bin Salim, bawa cuman segenggam dari gandum atau kurma. Muridnya nanya, ada apa ya? Kamu kepengen ketemu dengan Syekh? Perempuan tadi, kalau hajat kabul mau ngasih ini ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Dilihat bungkusannya kecil. Apa yang mau kamu kasih? Ini mau ngasih ini, makanan sedikit. Muridnya bilang, Syekh ini didatangi oleh orang-orang besar, ribuan orang yang kepengen ketemu beliau. Ya, ini orang mulia. Syekh Abu Bakar bin Salim itu seorang wali besar yang ada yang lahir di Hadramut, tinggal di kota Inak. Ringkas cerita, ketika ada omongan begitu dari muridnya, keluarlah Syekh Abu Bakar bin Salim nanya, ada apa? Perempuan tadi bilang, ya Syekh, saya ada nadar mau ngasih hadiah ini. Diterima, ahlan wa sahlan, terima kasih banyak. Hadiahnya disambut. Memang kadang-kadang namanya manusia ya,